Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Basecamp Halalpreneur di Business Center 3 Bekasi, saya Yolanda Mayanti akan menemani Anda untuk berbincang dengan para leader-leader keren dari Halalpreneur dan juga HNI. Dan hari ini adalah suatu kebanggaan buat saya bisa berbincang dengan Ibu Negara. Orangnya udah ketawa terus ya. Assalamualaikum Ibu Leonie Arnita. Waalaikumsalam Mbak Yola Damayanti. Masya Apa Allah kabar? ya, kita bisa bertemu tatap wajah. Face to face ya, biasanya streaming Biasanya ya. streaming kita ya. Apa kabar Kak Oni? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untung nggak lupa. HNI. Udah lama sukses. Ini apa sih, ngetes apa? Ini kangen. Oh, kangen ya. Rasanya kangen kan Ya. untuk yel-yel ya. Udah lama Betul, kita nggak udah lama ya kita nggak di ketemu dalam hadapan satu banyak forum. orang. Ya betul sekali. Banyak orang belum kenal siapa Kak Oni. Masa sih? Kalau istrinya Oh, Kak iya Fili deh. oke. Oke deh. Di masa lalu. Di masa lampau. Di masa lampau. Iya. Ini banyak yang bertanya karena Kak Oni kan mata sipit. Iya. Kulit Ting, ting, ting. putih ya. Iya. Apakah orang Korea atau apa? Ya Allah, nanti kalau saya kasih tahu aslinya dikejar-kejar lagi. Oh, kenapa kok bisa? Enggak sih, saya ini keturunan, kalau darah itu Mbak Yola, papa saya Sulawesi Utara, orang Manado. Ibu saya orang Jawa Timur, gitu. Jadi biasanya memang orang Manado putih dan sipit-sipit, beberapa itu. Jadi nggak ada keturunan Tionghoa atau apa, Enggak Korea sih, apa enggak gitu? ada. Enggak. Padahal Tibet, lumayan ya. juga ya kali kalau ada ya kesana mungkin bisa agak Merubah cincai iya, dikit gitu ya. Bisa memperbaiki keturunan Iya. juga ya. Kak Oni ini Iya. istri dari Kak Firly Ramli, tinggal di Cikarang, Di Cikarang. ya. Nah, kan kalau dengar ceritanya waktu di acara Halalpreneur nih, beliau ini dulu belum gabung di HNI. Kak Firly duluan yang gabung. Terus aktif duluan ya. aktif Pak Firly duluan. Kebanyakan kan justru emak-emak yang aktif duluan. Itu zaman sekarang, zaman dulu berbeda. Enggak sih, ngeles aja itu. Memang waktu itu yang kenal HNI duluan memang Pak Firly gitu, Yeah. baru ngajak dan waktu itu belum nikah, waktu belum masih di nikah. kuliah sama Bu Nur juga kan. Baru setelah nikah ya karena memang beliau sudah duluan ya sudah gitu. Apalagi dalam perjalanan kita kemarin itu kan saya setiap 2 tahun hamil Mbak Yola. Gimana kita mau kayak aku, bergerak? hamil lagi gitu. Gitu. Jadi ya sudah deh waktu itu sebelum mengaktifkan ID sendiri ya lebih ke support aja ya. Karena memang itu kan penghasilan kita. Kerjanya memang di situ gitu. kan. Tapi ID mah udah lama sebenarnya. ID sih udah ya. lama. Kalau dilihat ada 3 ID. Atasnya semua ya. Ya ke situ-situ Oh, juga ya. sih muaranya. Gitu. Cuman sampai 3 kali ganti ya. Nah kan waktu itu udah nikah ya? Belum nikah, udah nikah atau udah Waktu gabung awal-awalnya belum. Belum. Kan Nah. nikah 2005. Oh nikah 2005. Kak Firly itu ketika nikah sudah di HNI? Udah. Maksudnya ya Udah. berbisnis ini jaringan Sudah, ya? tapi belum sampai ke fokus yang bisnisnya ya. Lebih kepada semangat-semangat. Oh, herbalis. Oh, semangat ini apa namanya? Semangat keislamannya gitu. Belum like sama bisnis Belum jaringannya bisnisnya. belum sama sekali. Nah orang-orang kan ketika nikah itu, apalagi orang tuanya Kak Oni mungkin ya mau melepaskan anak Wow. perempuannya itu ke laki-laki, itu kan harus ada, maksudnya pasti ditanya tuh, Jaminan pekerjaan gitu ya. ya. Mungkin Kira-kira ini anak gue iya, dibahagiakan betul. enggak secara ekonomi gitu. Mungkin ini nanti pertanyaannya biar Pak Firly yang Oh, iya jawab gitu ya. Ketika waktu dilamar, soalnya saya di dalam Mbak Yola, saya nggak tahu apa yang ditanya dan apa yang Gitu. dijawab. Enggak, maksudnya bisnis jaringan, duitnya kan belum tentu. Enggak, iya, gitu. betul, Kak Oni ya. sendiri waktu itu sempat nggak meragukan? Ya kalau saya melihat kepribadian sih ya Allah, lewat Mbak Yola. Iya, aduh. Udah nggak ragu Iya, lagi ya, nggak ragu walaupun lagi. cuma bisnis jaringan meskipun waktu waktu itu. nikah bonus cuma 20.000. Oh, beneran? Iya, beneran gitu. Nanti bisa dilihat avonya Pak Firly mungkin tahun 2005 ya. Oh, iya. Masih 20.000, 50.000 gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, yang menikahkan itu kan Allah ya Mbak Yola ya. Jadi diilhamkan untuk menerima, diilhamkan untuk ini, alhamdulillah.
alhamdulillah. Karena saya melihat karakter beliau sih, Mbak Yola gitu, bukan melihat isi dompetnya ya. Isi dompet. Tapi sekarang ya lumayan. Oh gitu ya. Sekarang harus diisi, harus dilihat ya. Iya, harus dilihat. Beli Betul. apa? Sepeda apa nih ya? Oh enggak ya. Ngomongin Pak Esa ya. Maaf ya, maaf. Nah, ini berarti kan dulu awalnya memang nggak ikut bisnisnya ya, kawan ya, tapi Pak Firly yang duluan ya. Iya. Nah, akhirnya tergerak mau ikut bisnis itu karena apa? Ini menarik banget. Waktu itu sekitar tahun 2014. Hamzah itu lahir 2013. Udah pas 2014, udah 1 tahun lebih ya. Dia udah mulai bisa mau disapi. Pas kemudian Pak Firly juga, Umi, Abi perlu jalur baru nih gitu. Jadi memang diaktifasi secara paksa gitu ya untuk waktu itu kepentingannya adalah Abi perlu jalur baru nih untuk pengembangan bisnis kita. Ya daripada ngerjain orang lain gitu kan. Jadi lebih baik pasangan sendiri. Nah, akhirnya waktu itu udah deh, mulai deh saya diinstal tuh Mbak Yola, yang tadinya sebelumnya itu support suami tuh ya duduk aja di belakang. Pak Esa sama Bu Nur mah tahu banget deh. Saya tuh gendong anak, gendong bayi. Ada tamu yang nyiapin minum ya gitu. Iya, memang begitu. Pelatihan di lantai 3, saya mah di kolam renang ngasuh bocah. Gitu. Jadi dan 2014 itu wah udah diinstal. Umi harus gini, bikin daftar nama. Mana kenalannya, mana ibu-ibu yang pengajian nih, taklim di sini gitu. Benar-benar diinstal mulai dari cara kerja ya, bikin daftar nama, terus cara memprospek gitu, ngatur jaringan, ditemenin dulu waktu awal-awal ya, sama kayak agen-agen HNI yang baru gabung gitu ya, dapat jatah pendampingan dari mentor. Ditemenin dulu nih, presentasi nih kayak begini loh. Ngomongnya mulai dari sini dulu, ngenalin produk gitu ya. Itu masih ditemenin ya. Kemudian ya sama dengan agen-agen yang lain, ya udah merasa dapat pendampingan, udah dilepas harus ini sendiri gitu Mbak Yola. Akhirnya jalan sendiri sampai sekarang. Iyalah. Kalau enggak kasihan dong jalur yang lain, nanti enggak jadi platinum. Gitu ya. Nah, ini 2014 berarti baru 2014 akhir. 2015 awal itu saya jadi manajer. Januari gitu. 2015. Pada istrinya Firly Ramli ya. Iya. Tapi ya lumayan ya. Iya dong. Itu dibantu tapi tetap ya. Tetap seperti agen-agen ya, seperti kita nemuin agen baru kan ya, pasti kita kasih jatah HS presentasi nih sama saya gitu. Sama saya juga dijatah. Oh gitu. Iya. Jangan dipikir saya jangan dipikir bisa dipikir ada keistimewaan. Ya. No ya. Gitu. Tapi itu jadi bikin Kak Oni terpacu ya karena iya dijatah tadi. Betul. Jadi dan selain itu juga terpacu karena memang harus ya, akhirnya udah kadung nih Mbak Yola, orang udah gabung, terus orang udah minta produk, orang udah minta apa nih selanjutnya, nextnya apa lagi. Sementara Pak Firly juga udah mulai bagi waktu kan dengan jalur-jalur yang lain. Ya mau nggak mau akhirnya ya udah saya yang jelasin AIUEO sih waktu itu Mbak Yola sama. Kalau hari ini ada agen baru yang merasa, Bu Oni saya tuh nggak bisa ngomong, nggak lihat saya dulu, ngeri banget deh. Coba dulu zaman ada video ya, pasti udah di video. Untung belum ada zaman video kan gitu. Seperti itu. Jadi dan yang saya rasakan juga dengan kita ngerjain sendiri dari awal itu berasa banget prosesnya. Jadi kalau bahasa Jawanya ya sense of belongingnya itu loh Mbak Yola, sense of belonging, kedekatan kita sama mitra-mitra itu ya lebih berasa gitu. Iya, berbicara tentang berbagi waktu tadi, ini kan tadinya kan ngomong bocah, apa pokoknya di belakang gitu. Nah sekarang berbagi waktunya gimana setelah akhirnya? Berat ya bahasanya. Bagi waktu kalau menurut saya manajemen waktu itu sih nggak akan pernah selesai pelajarannya ya sampai akhir hayat. Tapi mau nggak mau memang kita harus bisa memanage. Karena saya yakinnya gini Mbak Yola, Islam itu kan bicara tentang manage, ya enggak? Islam itu bicara tentang disiplin, bicara tentang manajemen waktu, sholat subuh jam sekian, sholat zuhur jam sekian, itu kan bagian dari mendisiplinkan kita sebenarnya. Jadi saya selalu bilang sama mitra-mitra, kita ini manajemen waktu, kita ini disiplin bukan karena aktivis MLM, tapi karena memang kita ingin menjadi muslim yang lebih baik gitu. Jadi memang mau nggak mau ya harus dibagi. Dan memang alhamdulillah saya sama Pak Firly itu dari dulu memang orangnya tuh
manajerial ya, organisatoris gitu loh Mbak Yola. Jadi ya memang udah terbiasa bikin jadwal harian, jadwal pekanan, jadwal bulanan gitu, udah biasa dibikin gitu. Jam sekian ngapain, bangun tidur terus habis itu ngapain, sholat subuh, habis itu apa hari ini mau ngapain, udah terbiasa seperti itu. Nah, kalau lihat dari sosial medianya Kak Oni ya, saya manggilnya Kak Oni ya biasanya ya. Nah, ini kan walaupun suaminya presiden ya, tapi beliau ini tetap door to door, canvassing sama emak-emak, konvoy sama geng motor emak-emak masih mau loh. Ya gitu. Hah? Leoni Arvia. Ini kalau nggak tayang pengen ngakak ya rasanya ya, Bo. Karena saya meyakini itu memang basic ruh cara kerja kita, gitu. Karena setinggi apapun Anda, gitu ya, hari ini jadi manajer bank mungkin, hari ini mungkin punya kedudukan di sosial ekonomi yang tinggi, tapi kemudian Anda mau gabung HNI, mau mulai dari nol, berarti Anda harus siap untuk menjalankan cara kerja, Anda harus siap diinstal dengan ruhnya cara kerjanya HNI, yaitu apa? Ya PCA itu, gitu. Dan yang paling enak itu adalah memang daripada ketemu sama orang yang, maaf ya Mbak Yola, yang udah gelas penuh gitu ya, sok pinter, nggak bisa diinstal apa-apa. Saya lebih mendingan ketemu sama emak-emak di kampung yang siap dengerin, siap jalanin cara kerja. Jadi saya harus apa nih Bu Oni, gitu tuh enak banget gitu. Jadi Ya, saya silakan diminum dulu. Ayo silakan diminum ya, suka gitu deh, jebakan Batman. Ternyata emang lebih enak ketemu emak-emak yang belum tahu apa-apa ya. Iya, karena kan ada konsep gelas penuh sama gelas kosong tuh ya. Anda tinggi di sana, tapi begitu baru gabung di HNI Anda gelas kosong, gitu. Jadi gelas kosong siap diisi sama mentor. Tapi kalau datang-datang udah jadi gelas penuh, ya memang gimana, gelas penuh kalau diisi luber dong ya. Ya susah gitu. Jadi itu yang membuat saya makin semangat kalau door to door, canvassing atau tadi apa namanya dengan geng motor emak-emak gitu ya. Karena memang saya berusaha untuk menghidupkan ruh networking itu sama mitra-mitra gitu. Baik, setelah ini mau bikin jaket geng motor? Mungkin ya nanti ya, karena kita belum ada jadwal canvassing lagi, gitu tidak boleh ya? berkumpul. Oh iya, lupa. Aduh. Belum boleh Nah, berkumpul. buat ibu-ibu di luar sana, mama di luar sana, contohlah ibu presiden kita. Karena walaupun beliau istri presiden tetap mau canvassing, kagak takut-takut door to door. Assalamualaikum, halo, apa kabar, HNI, ayo gabung. Nah, itu yang biasa diajarin. Makanya ngomongnya nggak jauh-jauh beda sama Pak Presiden, karena bergaulnya setiap hari sama Pak Presiden. Iya dong. Kak Oni, ini kan kita ngobrol gini jadi teringat nostalgia ya. Nostalgia ya. Zaman dulu, Kak Oni bagaimana melakukannya. Gimana? Apa yang setelah nostalgia ini Kak Oni paling sesali, kenapa nggak gue lakuin dari dulu? Nah, sempet ada ya pertanyaan itu. Apalagi saya kalau lihat Bu Nur ya, Nur ini kan adik kelas gue gitu loh. Tapi suksesnya udah luar biasa. Tapi itu kacamata kita Mbak Yola, as human ya, sebagai manusia. Yang saya yakini adalah menurut Allah waktu itu selalu tepat. Momentum itu pasti selalu tepat ya sama Allah. Kalau dulu udah mulai duluan, wallahu alam bisa sebesar gini atau enggak gitu. Jadi apa yang hari ini sudah Allah tentukan itu adalah yang terbaik. Tinggal sekarang kita lanjutin aja gitu Mbak Yola. Jawabannya Mama Dede sekali. Masa sih? Mama Oni. Ternyata memang dari Kak Oni sendiri begitu ya, sudah ter-mindset untuk mensyukuri. Jadi pasti apa Allah yang sudah menetapkan kan pasti tepat, nggak mungkin dong Allah meleset 1 detik 2 detik ya enggak gitu. Jadi ya Bu Nur udah sukses duluan, oh ternyata saya memang harus belajar dari adik saya gitu. Gitu. Iya, ini tadi berhubungan dengan mindset. Karena tadinya kan belum mau bisnisnya nih, mau jalanin bisnisnya. Itu berarti mindsetnya itu ada campur tangannya Pak Presiden, benar ya? Pasti udah bukan campur tangan lagi ya, semua yang bisa dicampur lah. Sebelum gitu akhirnya beliau sadar butuh 1 jalur lagi itu. Iya. Karena kalau Pak Firly itu memang pengennya apa-apa tuh Umi ikut gitu loh. Umi ikut ke sini, Umi ikut. Padahal Uminya juga nggak di ruangan ngisi acara. Umi ikut ya Umi. Padahal saya juga nggak lihat Pak Firly pengasuh bocah di luar ruangan gitu ya. Tapi mungkin dan semangatnya itu dari dulu emang beliau ini bisnis bareng gitu. Ini bisnis keluarga, bukan bisnis habis sendiri.
Terus sekarang pun kalau Umi udah punya udah mengembangkan jaringan sendiri, bukan bisnis Umi sendiri, ini bisnis kita bareng gitu bersama. Jadi dari awal tuh beliau memang mindsetnya seperti itu. Cuman mungkin memaklumi ya kondisi saya waktu itu yang lihatnya mungkin juga udah repot banget gitu ya. Tunggu timing lah yang tepat ribet gitu. ya, sama bocah masih kecil-kecil ya. Gitu. Berarti memang udah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikirannya pasti terkontaminasi Pak Presiden. Doktrinnya tiap hari gitu kan. Iya. Nah, anak-anak tadinya dipegang Kak Oni, sekarang gimana anak-anak? Ya alhamdulillah anak-anak sekarang yang pertama udah pesantren kan, yang kedua juga udah mulai mau masuk besok barengan sama anaknya Bu Nur. Terus yang Bilal sama Hamzah, alhamdulillah anak-anak mandiri ya karena sering ditinggalin ya, sering mandiri. Hari ini mereka di rumah punya tugasnya masing-masing. Kalau kita keluar rumah kayak sekarang nih berdua udah tahu apa yang harus dikerjain. Apalagi sekarang kan ada WhatsApp, ada handphone ya, monitornya insya Allah gampang lah. Bisnis bareng punya tugas masing-masing. Anak-anak ini juga punya tugas ternyata. Iya, punya tugas. Untuk mengembangkan bisnis. Kalau ngembangin bisnis enggak, kita tidak memaksa harus ini gitu. Tapi menginstal mereka, semangat mereka untuk menjadi pebisnis, menjadi pengusaha itu always, setiap detik. Gitu. Setiap saat kita selalu kalau kamu mau punya cita-cita gitu ya, terserah mau punya cita-cita apa, terserah. Hamzah mau jadi tentara, Bilal mau jadi pemain bola, misalnya Khalid mau jadi ulama, terserah cita-cita boleh apa. Tapi basicnya kamu harus jadi seorang pengusaha, gitu. Jadi itu memang udah diinstal ya. Jadi untuk ke HNI-nya banget ya kita nggak maksa ya, tapi kan mereka melihat mak bapaknya kesehariannya ngapain, yang diomongin spirulina, ya udah akhirnya juga Rehana yang dijualin ya spirulina gitu kan, yang dijual juga ya dipskuat, jualan juga mereka di pesantren. Rehana jualan, Bilal itu juga jualan juga, dia malah lebih kenceng banget jualannya, gitu. Nah kan kalau lihat keluarga Kak Oni nih, apa sebutannya? Crucius Family. Crucius Family. Ini kan role model keluarga Samawa banget ya. Wow, Masya Allah, masih banyak belajar. Nah sebelum masa pandemi, Kak Oni sama Kak Firly ini kan around the world lah gitu, maksudnya kemana-mana aja gitu. Nah, quality time-nya gimana? Bisa buat mereka ada mindset, merubah mindset mereka, kemudian bisa bisa ngajarin mereka jualan kayak macam-macam gitu. Kalau quality time sama mereka itu kita nggak menetapkan harus ini banget gitu ya, enggak. Tapi kayak misalnya zikir ba'da subuh itu buat kita quality time ya. Al-Masurot ba'da subuh, terus kemudian dari maghrib nunggu ke isya, harus megang Quran, terserah deh mau tilawah, mau murojaah, mau tasmi, pokoknya megang Quran. Buat kita itu quality time. Kemudian memang kita menjadwalkan setiap tahun itu Mbak Yola, memang kita punya jadwal untuk bisa bawa anak-anak keluar dari negeri sendiri. Artinya bukan terus kemudian wah sok-sokan nih jalan-jalan keluar negeri gitu ya. Kita memang punya visi misinya gitu ya. Ternyata alhamdulillah ini udah tahun ini kan libur nih Mbak Yola, gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Kita tuh udah 4 tahun ya kalau nggak salah tuh berturut-turut tuh bawa anak-anak keluar, dan manfaatnya itu luar biasa ya. Mereka jadi lebih care satu sama lain. Dan itu kalau sebelum pergi itu kita udah kasih tugas, kita tahun ini mau ke Turki ya, oke mau ke Turki. Kalau gitu baca sejarah tentang Turki. Jadi mereka baca dulu sejarah. Mereka cari buku, cari sejarahnya, apa sih Turki, kita mau kemana, kita mau kesini. Mereka baca dulu tuh, gitu. Alhamdulillah anak-anak senang sejarah, udah pasti keturunan bapaknya, gitu. Karena emaknya sejarah merah banget ya, nggak usah dibahas. Tapi sejarah hidup ini nggak apa-apa kan? Tapi alhamdulillah sekarang jadi senang sejarah. Gara-gara itu ya. Gitu. Jadi sebelum pergi tuh udah ditugasin Mbak Yola, belajar dulu ini. Terus nanti begitu pergi itu mereka siapin sendiri, koper sendiri, tanggung jawab masing-masing gitu. Banyaklah pelajarannya dari situ. Kemudian di sana juga semua udah harus mandiri. Gitu, harus mandiri, jaga kebersihan. Nih negara orang ya harus begini. Ini Singapura itu kalau buang sampah sembarangan
disemprit loh, nanti ditilang loh, ditangkap. Wah, jadi udah ini banget ya, prepare banget ya seperti itu. Pernah suatu saat itu kita naik kereta ya di KL itu, naik train. Itu udah tahu tuh tugasnya masing-masing. Umi pasti pegang Hamzah gitu. Kakak Hana pegang apa? Holid pegang apa? Bilal apa nih? Tugasnya apa masing-masing? Menghitung tas. Harus tahu tas yang kita bawa tuh ada berapa gitu. Terus ada tentengan, udah harus tahu itu berapa, siapa yang megang gitu. Dan pernah suatu saat itu waktu pintu kereta kebuka, agak sempat terpisah Mbak Yola. Holid tuh sempat terpisah. Wah, itu paniknya luar biasa. Pak Firly langsung turun, langsung nyari gitu ya. Saya juga pegang anak-anak yang lain. Tapi Masya Allah begitu denger review mereka atas kejadian tadi, itu saya sampai terharu itu ya. Anak saya bilang gini, jangan ada lagi yang ketinggalan ya. Aku paling sedih kalau ada keluarga yang ketinggalan. Seperti itu. Oh, ternyata dibalik dibalik ke anak-anaknya mereka ini kok ngeh kok gitu ya, saling menjaga, saling care sebenarnya gitu. Itu sih Mbak Yola kalau quality time ya. Tapi basically quality time itu sebenarnya bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Yang penting memang kita maksimalisasi, bilang sama anak-anak, ayo kita ini taruh handphone, nggak ada yang pegang handphone, termasuk bapak dan emaknya gitu ya. Karena memang anak-anak belum punya handphone kan, gitu, handphone rumah aja. Tuh sekali Bu Presiden, Pak Presiden aja, anak-anaknya nggak pegang HP loh, ibu-ibu. Iya Mbak Yola, anak saya nggak saya pegangin HP. Ini anak 4, suka berantem nggak? Jangan ditanya. 3 orang laki-laki mak, beda cuma 2 tahun gitu. Kayak apa tuh di rumah ya berantemnya? Jangankan yang laki-laki ya, Rehana sama adik-adiknya juga suka sering berantem gitu. Cuman ya memang ya namanya anak-anak ya, apa sih yang kita harapin gitu ya? Perdamaian macam apa sih yang kita damaian gitu ya. Jadi yang penting setelah berantem segala macam, kita dudukin lagi, kita kasih tahu di saat-saat quality time itu, tetap kita kasih tahu kita punya liko sekeluarga tiap hari Sabtu dan Ahad pagi. Itu sebagai problem solving ya, how to solve their problem. Itu nggak berat-berat sih materinya, baca Quran 2 ayat, kemudian dibedah tafsirnya sama Pak Firly. Kemudian mereka ada lagi satu buku tentang akhlak dan adab. Nah, jadi memang hari ini kan masalah akhlak dan adab anak-anak ya lagi jadi perhatian khusus nih buat kita. Maka itu yang kita coba untuk tanamkan ya. Bukunya sih buku anak-anak, gambar kartun apa segala macam, tapi isinya tentang bagaimana kisah Rasul, adab terhadap pedagang, adab terhadap apa gitu. Itu dibaca gitu, dan itu Sabtu dan Ahad pagi alhamdulillah lumayan bisa jadi ya Umi kemana, Abi kemana, anak-anak kemana, Sabtu Ahad pagi duduk bareng. Kita disatukan gitu, kembali. Iya. Begitu. Perlulah seperti itu ya. Jadi rasa memilikinya juga ini banget ya, kayak tadi pas hilang. Iya, ternyata sedihnya sampai kita terharu. Tapi ketika yang satunya hilang pasti mereka akan sedih gitu, karena nggak ada teman berantem ya. Baik Kak Oni, mungkin ini kan tadi kita udah cerita-cerita sejarah hidupnya Kak Oni ya, dari dulu menikah, terus akhirnya baru masuk HNI, jalanin bisnisnya tuh 2014 ya. 2014. Nah, akhir. Ini pesan-pesan untuk ibu-ibu yang masih enggan untuk kanvasing, masih enggan untuk door to door atau PCA lah gitu. Apa yang harus dilakukan? Saya mulai dengan agak sedikit sharing ya Mbak Yola. Saya pernah dapat mitra ibu-ibu, kayaknya sih mitranya mitra ya, udah punya jabatan something lah ya di luar. Terus saya mau belajar sama mentornya kamu, bilang sama mitra saya, ditemuin sama saya. Dia bilang, ini ya leadernya, iya. Saya minta ilmu supaya saya prospek tanpa ditolak. Oh, saya angkat tangan Mbak Yola. Kenapa? Saya belum pernah. Saya belum pernah di prospek nggak ditolak. Saya mengalami jalan hidup saya penuh dengan penolakan. Itu dia. Jadi kalau ibu minta ilmu seperti itu, bukan di saya, karena saya nggak punya ilmunya gitu. Jadi hari ini buat emak-emak ya yang mau sukses di HNI,
Anda harus rasakan prosesnya, gitu. Sukses suka proses. Sukses itu suka proses dan harus harus rasakan prosesnya. Bicara networking, sukses bisnis networking itu kan bicara tentang rekrutmen. Gimana mau sukses kalau prosesnya nggak dilakukan, kalau rekrutnya nggak dilakukan. Dan saya meyakininya hari ini tidak ada bisnis tanpa rekrutmen, Mbak Yola. Gitu. Kalau ibu-ibu sudah ada di HNI, itu udah yang paling enak banget rekrutmennya. Cuman apa? Pasta gigi, sabun, gitu, deterjen, harganya murah meriah. Saya bilang sama mitra saya, kalau Anda ngerekrut orang, harus benar-benar menampilkan, tidak mungkin ditolak. Kenapa? Untuk bayar kartu diskon aja dia nggak perlu ngantri ke ATM loh, 30.000, jangan-jangan nggak perlu buka dompet, ada recehan di kantong bekas beli ikan sama sayur gitu kan. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, agen HNI dimanapun berada, khususnya emak-emak, bunda-bunda, mama-mama dan mami-mami, hari ini kalau Anda mau sukses, Anda harus tahu banget ruhnya bisnis ini apa. Dan ruhnya itu adalah rekrutmen. PCA, kita kenal dengan kata PCA, rekrutmen, harus turun ke bawah, harus gerilya. Karena itu yang membuat kunci dari bisnis Anda bisa sukses. Kalau mau sukses tanpa rekrutmen itu kan sama aja pingin langsing tapi hobi ngemil. Gitu. Aduh, nggak tanpa masuk menyindir udah, siapapun. Enggak ya, udah masuk padahal. Seperti itu, Mbak Yola. Jadi kalau Oni bilangnya semakin ditolak semakin bahagia. Jadi jangan takut ditolak buat PCA iya, ya. Ditolak itu proses yang luar biasa, nggak ada harganya, tuh mahal banget loh. Oh ya. Iya. Justru dari situlah kita Iya, belajar. betul. Dari situlah kita tahu di mana letak ya. Iya. Baik Bu Presiden, Ya. terima kasih atas Sama-sama. sharingnya hari ini. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti boleh ya ngobrol berdua ya? Boleh dong. Kita sering ngobrol berdua. Gitu ya. Curhat ya. Curcol ya. Mamah Dede Mama banget Dede. ya. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.